Sabar bang, sabar yuk, sabar. Sabar yuk bang. Sabar, sabar. Yuk sabar bang, sabar bang, sabar bang. Sabar bang Sunan, sabar bang. Bang sabar bang, bang sabar bang. Udah bang, iya, laporin aja bang. Udah dilaporin aja bang. Nanti dilaporin aja. Ada banyak buktinya kok bang. Ada banyak buktinya. Yuk, yuk. Yuk, steril, steril, yuk, steril, yuk, steril, steril. Steril, yuk, steril. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mukul sih? Ya, pertama-tama saya menyayangkan ya adanya penyerangan atau insiden ini, yang dimana selesai acara tadi, memang kan dalam acara perdebatan ya biasa ya, si Pak Anus itu membela kliennya, saya membela kliennya, Dokter Oki kan biasa. Namun ada hal yang sepertinya di akhir acara itu Pak Anus kurang apa ya, ada hal yang dia kurang suka dari saya, ada hal yang entah kenapa membuat dia kayak emosi terhadap saya. Makanya saya selesai acara, saya salaman sama Bang Fahmi, pengacara Nikita Mirzani, ya saya datang dengan biasa ya, datang dengan biasa menghampiri si Pak Anus. Ya saya mau bertanya, abang ada masalah apa dengan saya? Abang ada masalah apa dengan saya? Apa keberatan dari abang dari pembicaraan tadi, perdebatan tadi? Saya baru bicara sampai di situ, tiba-tiba tim kuasa hukumnya DRG ya, Dr. Reza itu, yang kayaknya lebih senior lah, menghampiri saya, mendorong saya, bahkan mau melakukan pemukulan terhadap saya. Di situ saya kaget ya, begitu dia mau udah ancang-ancang untuk mukul saya mundur. Lalu saya kembali lagi melakukan upaya bela diri dengan maju dan bertanya, Bapak kenapa mau pukul saya? Kenapa mau pukul saya? Anda bukannya advokat ya, kok mau pukul saya? Terjadilah keramaian, kericuhan. Lalu yang saya tidak sangka, saya tidak tahu siapa tadinya, ada seorang pelaku yang melakukan pemukulan, atau bahasa biasanya mencolong ya, menyolong saya, melakukan pemukulan di rahang saya sebelah kiri, sehingga saat ini saya merasakan kepala saya sakit sekali, luar biasa ya. Saya harus di UGD saat ini untuk mendapatkan perawatan. Dan ternyata setelah saya ketahui pelaku pemukulan terhadap diri saya itu adalah pengacara, ini diduga ya, pengacara dari Dr. Andreas, yang dimana Dr. Andreas ini adalah lawan daripada klien saya, Dr. Samira atau Doktif. Jadi saya lihat, loh ini kok seperti ada motif ya, mereka itu menyerang saya itu dengan kayak bersamaan. Pengacaranya DRG dorong dan mau pukul saya mengelak, tapi saya kena pukul justru sama pengacaranya Dr. Andreas. Dan tadi saya tanya, Anda siapa? Atau siapa yang mengajak kalian sehingga kalian datang dan melakukan penyerangan terhadap saya? Siapa yang nyuruh? Di mana-mana orang kalau datang hadir di satu acara itu pastilah diundang. Seperti kami, saya, ada artis Mbak Emma Waroka, ada artis Kumalasari Barbie, ada artis Ayu Aulia, itu kan berdasarkan undangan. Dan apa yang saya sampaikan bisa saya buktikan. Ada undangan resmi dari TV One terhadap kami semua yang hadir. Nah, sementara kemarin, malam kemarin saya pertanyakan, Anda mukul saya, Anda diundang nggak di sini?
Saya sama Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Begitu juga saya mau tanya nanti sama siapa tim kuasa hukumnya DRG yang melakukan penyerangan terhadap saya, nama Anda diundang nggak di sini? Artinya ketika mereka tidak diundang terus melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai seorang advokat terhadap saya rekannya sesama advokat, ini tidak hanya laporan resmi yang sudah kami buat di Polres Metro Jakarta Selatan, tapi kami juga akan melaporkan resmi di organisasinya, di tempat mana dia bernaung. Ya, jelas apa yang dilakukan oleh mereka terhadap saya tentunya tidak mencerminkan undang-undang advokat itu sendiri atau sesama rekan istilahnya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Tadi melapor ke Polres, apa laporannya apa? Ya, laporannya pasal penyerangan 170 ya. 170 pengeroyokan karena ada yang mendatangi saya posisi sendiri, didatangi, didorong, mau dipukul, tidak kena, saya ngelak, tapi kena pukul oleh pelaku lainnya. Berarti 2 orang. Sementara 2 orang terlapor. Bang, sejauh ini abang kenal nggak dengan pelaku si pemukulan tersebut? Saya nggak kenal. Saya baru tahu, baru dapat info setelah viralnya ini urusan dari Doktif, dari Dokter Samira. Bang, abang tahu nggak yang pukul abang itu siapa? Nggak tahu dok. Itu pengacaranya siapa? Dokter Andreas yang bermasalah dengan saya. Oh, saya bilang, berarti motifnya apa? Udah jelas gitu loh, tidak suka dengan saya. Kenapa tidak suka dengan saya? Karena saya pengacaranya Doktif, pengacaranya Dokter Samira. Tapi kan harusnya nggak seperti itu gayanya. Nah, perlu digarisbawahi, saya bukan penakut yang begitu dipukul atau didorong saya lari pulang atau nangis. Justru saya kejar mereka, saya mau tanya, kenapa kalian melakukan ini sama saya? Kalau kalian mau ribut sama saya, bukan di sini tempatnya. Di sini adalah stasiun televisi swasta yang ditonton oleh jutaan pemirsa untuk tempat kita para advokat berdebat secara hukum, mengedukasi masyarakat, bukan malah mempertontonkan gaya premanisme, menyerang, melakukan pemukulan. Tapi kalaupun mereka mau berantem sama saya, ya bukan di sini tempatnya, saya bilang. Itu, ayo kita keluar, kita berantem sama-sama, nggak usah lapor polisi kalau memang itu mau kalian, saya bilang begitu. Terus hari ini Barbie ikut melaporkan atau abang aja? Ya, Barbie juga kan menjadi korban ya, sampai hari ini barusan di UGD kukunya harus dicabut karena mengalami pendarahan ya. Ya akibat dari ini semua, kegaduhan ini semua. Oh, dia kayak injak-injak? Ya, saya nggak tahu pastinya. Nah, ini hari ini abang di rumah sakit Pertamina ini harus dirawat atau di apa ya? Ya nanti kita lihat aja dokter menyampaikan apa. Kalau saya sih sebenarnya kan nggak mau ya, tapi ternyata ya ini baru saya baru saya rasakan beberapa mungkin setengah jam, 1 jam ini belakangan kepala saya sakitnya luar biasa. Memang kan kalau saya kan kebetulan bela diri ya, kalau bela diri itu kalau bagian rahang, bawah, samping itu memang emang berdampak sakit memang di kepala. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Menurut pemeriksaan dokter apa? Belum tahu. Tapi yang pasti kan dengan dia mengambil tindakan untuk saya diinfus, memberikan obat secara langsung kan artinya ya memang harus ada yang diobati gitu. Visum juga ya bang ya hari ini? Iya, visum juga tadi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Terus langkah hukum apa bang yang akan bang lakukan nanti ke depan? Ya itu satu, ya saya kan sebagai walaupun profesi saya sebagai seorang pengacara dan diserang, dipukul juga oleh mereka yang mengaku para pengacara, ya saya mengambil mengambil hak saya sebagai warga negara lah, melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan resmi, dan langkah berikutnya kami akan melakukan upaya juga melaporkan para oknum-oknum pengacara yang melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap saya ke organisasi mereka. Oh. Terus kalau misalkan nanti hukumnya berjalan, abang akan tetap sampai ke ya yang pasti gini lah, ini harus ada pembelajaran ya.
Saya sangat sayangkan kenapa pelaku pemukulannya bukan dari orang-orang yang tidak paham hukum, tapi justru pelakunya adalah seorang pengacara. Itu yang membuat saya kaget sih. Saya mungkin dipukul orang yang awam hukum, tidak ngerti hukum, ya buat saya ya sudahlah, maafkan. Tapi yang melakukan penyerangan dan pemukulan itu adalah seorang advokat, ya maka dia harus mengambil hikmah dan pembelajarannya bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu, apalagi terhadap sesama advokat. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.